Gulanya distabilkan dulu, dibantu diperkuat oleh suba usu, karena itu tadi ya, karena orang sakit itu masalahnya ada di usus, di pernafasan, di darah. Jadi udah semua dibersihkan oleh suba usu, kemudian regenerasi dipastikan, kemudian sistem imun juga diperbaiki. Nah, dikaitkan sama kencing manis ya. Nah, permasalahan kencing manis ini satu, pola hidup yang salah, ya tidurnya harus bagus, olahraga ya, walaupun kita lemas, walaupun ini sakit, kalau bisa memang olahraga di luar, walaupun cuma duduk-duduk aja, nikmatilah matahari ya, dimana membantu juga antioksidan alami ya, provitamin D itu bisa muncul ya. Nah, kemudian tarik nafas dalam, melancarkan aliran darah, melancarkan oksigen yang ada di otak, kemudian hormon bagus ya, akan memperbaiki atau hormon bagus itu endorfin salah satunya ya, sehingga bisa keluar, bisa regenerasi. Nah, terus kemudian untuk kerusakan yang lain kan banyak nih, ada kaki juga rusak, kemudian ada lambung ya, dimana kalau misalnya lambungnya itu bermasalah karena diabetes, berarti sudah parah, regenerasi nggak terjadi. Nah, di lambung itu ada mekanisme sistem imun kita yang menghasilkan lapisan. Nah, kalau lapisannya ini rusak, langsung diganti. Salah satunya juga ada trombosit di situ. Kalau misalnya regenerasi nggak bagus, karena aliran darahnya itu kental, stem selnya nggak jalan, makanya gampang rusak di lambungnya, mual muntah ya. Jadi apalagi aliran darah ke lambung juga terhambat ya, kan itu kecil sekali, sehingga otomatis terjadi gangguan dari lambung. Nah, dan penyakit lain banyak ya, kalau mau diabetes tuh sampai malam ya kalau mau bahas. Tapi ini ya, kemarin mungkin kawan kan udah lihat testimoni dari dokter Ginting ya, dokter Heri Ginting, spesialisnya di dalam. Ada kasus pasiennya umur 35 tahun, didiagnosa awalnya itu lambung mual muntah, diobati untuk lambungnya tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, jadi kalau misalnya kita berobat nggak sembuh-sembuh, kemungkinan penyakitnya bukan itu ya. Jadi mungkin harus bisa melihat kemungkinan penyakit lain. Nah, dokter Heri berpikir demikian, kok dikasih obat lambung oleh dokter sebelumnya nggak sembuh-sembuh, maka dilihatlah darahnya, dilihat di situ rupanya HbA1c-nya 14, atau bisa dibilang kencing manis. Nah, untuk 14 ini udah anjuran suntik insulin, karena pasiennya itu nggak mau disuntik insulin, akhirnya diberi produk AFC. Luar biasanya 3 bulan ya, 3 bulan konsumsi, dicek lagi HbA1c-nya dari 14 turun ke 6. Itu pun saya sampai terheran-heran ya. Saya mungkin dokter Heri pun terheran-heran, apalagi saya ya. Jadi untuk penurunan HbA1c itu nggak cepat ya. Intinya gula yang tererosi ya, karena gini, gula itu penyebab karat ya. Karatnya itu karena oksidasi kalau kawan-kawan lihat di mobil kena hujan itu berkarat mobilnya. Sama di pembuluh darah atau hemoglobin, kalau misalnya gulanya itu berlebihan, dia berkarat, berkerak. Nah, berkerak ini itu banyaknya, dicek HbA1c. Nah, untuk menghilangkan kerak di hemoglobin itu butuh waktu yang lama. Jadi ya, hampir ajaib ya, dari 14 turun ke 6 itu luar biasa ya. Jadi obat medis lanjut, konsumsi suba usu ya. Kalau misalnya dirasa belum maksimal, berarti kebutuhannya sangat besar ya, dinaikkan saja, dinaikkan bertahap, mungkin 1 pasang lagi, kemudian belum dinaikkan 1 pasang lagi, tinggal kawan-kawan di share ya. Insya Allah kok sudah terbukti banyak yang terbantu oleh produk AFC ini, dan banyak juga kasus ini ya, hampir rata-rata pasien yang mengkonsumsi AFC ini paling banyak itu kencing manis ya, dan insya Allah banyak yang sudah terbantu. Itu ya jawabannya Mas Angga. Nah, saya kasih konsep ya, sehingga lebih enak berpikirnya. Oke Mas. Oke, terima kasih ya. Nah, ini
lupus ya. Nah kebetulan ada di bawah saya pas namanya Kak Weltri ya. Dulu saya itu beli mobil ke suaminya, ke Kak Weltri tersebut ya. Beli mobil, kemudian cerita setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali dia ke Malaka untuk berobat autoimun ya, selama kurang lebih 5 tahun. Nah dia lebih parah lagi dari lupus ya, MCTD. Dia udah mix ya, ada 3 penyakit autoimun yang jadi satu. Jadi kalau misalnya dia jalan sedikit aja udah sesak sampai biru ya, kukunya sampai menggelembung ya, kayak menggelembung, dan kadang-kadang beliau harus pakai pacat kuku ya untuk menutupi ya enggak. Udah ajaibnya gini, tertarik konsumsi. Awalnya sehari 1 pasang saja, tapi saya sarankan waktu itu jangan di stop dulu ya obat medis ya, karena itu nanti bertahap ya kita turunkan. Nah Kak Weltri nekat, langsung setelah konsumsi Suba Utsu langsung di stop. Saya pun baru tahu dia kalau misalnya nyetop, waduh, langsung di stop. Dan alhamdulillah berhasil. Sejak Januari sampai bulan Agustus ini nggak pernah minum obat dari medis ya, cuma konsumsi Suba Utsu. Dan itu tapi tetap ya dipantau ya, karena saya juga bisa mantau juga. Kalau ada apa-apa bisa konsultasi sama saya. Tapi saya sarankan memang bertahap ya, bertahap medis, bertahap, jangan langsung ya, karena takutnya berbeda kondisi, berbeda orang juga berbeda efek nanti hasilnya ya. Tapi dari situ tadi kesimpulannya MCTD saja bisa tanpa obat medis ya untuk konsumsi Suba dan Utsu, karena mekanismenya sangat kompleks untuk memperbaiki tubuh kita dari berbagai lini, khususnya diperbaiki sehingga kotoran nggak akan masuk ke dalam darah, patogen-patogen. Dimana orang lupus itu kan khususnya biasanya kotor tuh, patogennya banyak yang masuk, kemudian salah sel patogen tadi mirip sama sel tubuh kita, kemudian disalah artikan oleh sistem imun, kemudian diserang juga ya. Salah satunya masalah di usus, di pernafasan, kemudian di darah. Jadi itu semua diperbaiki oleh Suba Utsu, dan insya Allah yakin insya Allah akan membantu terkait masalah lupus. Dan untuk dosisnya 1 pasang, nah tergantung kondisi. Memang lebih dominan Utsu, tapi jangan lepas Subarasi ya, karena regenerasi juga darahnya juga akan diperbaiki oleh Subarasi, usus dan sistem imun diperbaiki oleh Utsu. Jadi boleh 1 pasang 1 hari, atau dibus Utsunya sesuai dengan kebutuhan ya, karena kebutuhan orang berbeda-beda. Mungkin kerusakan di orang A itu lebih banyak dibandingkan kerusakan di orang B, walaupun diagnosanya sama ya. Jadi disesuaikan aja. Kalau misalnya tubuh rasa kalau belum ada perubahan, nggak apa-apa, coba dibus dulu kalau untuk di awal-awal ya, sehingga diperbaiki di awal tuh, dibersihkan dulu ya, dibus ya. Mungkin itu Mas Angga. Terima kasih. Lanjut.